Ya, Israel baru saja kehilangan aset militer triliunan rupiah, dan sebagian malah disita musuh bebuyutannya Iran. Coba bayangkan, pesawat jet F-35 yang katanya super canggih dan anti radar, kemudian drone siluman buatan Amerika, dan sistem rudal pertahanan tercanggih, dihancurkan cuma dalam waktu 12 hari. Gila sih, ini bukan cuma soal senjata, tapi soal aib militer yang selama ini ditutup-tutupin dunia bahwasanya senjata Israel dan Amerika itu canggih. Ternyata hancur lebur di tangan Iran. Tak cuma itu saja, ekonomi Israel juga babak belur. Dan yang paling seram, ini baru langkah pertama Iran. Nah, inilah dia deretan alutsista Amerika Serikat dan Israel yang dihancurkan dan disita oleh negara Iran. Tonton sampai habis videonya ya. Yang pertama ada kerusakan 3 unit pesawat jet tempur siluman F-35. Pesawat ini milik Angkatan Udara Israel, yang mengguncang reputasi kekuatan udara Israel di mata dunia. Peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu 12 hari, di tengah gelombang konflik udara antara Israel dan Iran. 2 jet Israel dihantam rudal Fatah 110, menyebabkan 1 unit terbakar total, dan 1 lainnya mengalami kerusakan sistem yang serius. Sementara 1 jet tempur Israel ketiga ditembak jatuh oleh sistem pertahanan rudal Iran ketika tengah menjalankan misi pengeboman ke fasilitas nuklir Iran pada waktu lalu. Video penyerangan ke situs nuklir Iran juga dirilis oleh pihak Israel, bahwasanya mereka berhasil membombardir tempat rahasia nuklir Iran. Namun setelah menghancurkan tempat nuklir Iran, pihak Iran ternyata sudah memindahkan aset nuklir mereka ke tempat yang aman, sehingga pihak Amerika dan Israel gagal total dalam penyerangan tersebut. Memang tempatnya sudah hancur lebur diserang jet tempur siluman Amerika. Namun senjata nuklir Iran sudah dipindahkan sebelum jet tempur siluman menghancurkan tempat situs tersebut. Ya, selanjutnya Iran juga menyita drone canggih milik Israel. Ada 2 unit drone intai milik pasukan pertahanan Israel, yaitu Hermes 900 berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Drone canggih ini adalah produk unggulan buatan Elbit System, yang telah lama menjadi tulang punggung operasi intelijen dan pengintaian Israel, karena drone tersebut dikenal sebagai drone penguntai kelas atas, yang biasa digunakan dalam misi strategis jarak jauh, termasuk dalam perang gajah. Iran juga merilis informasi tentang sitaan drone Israel sebagai bukti. Meski Israel mengklaim tidak ada data sensitif yang berhasil diakses, namun dari sisi militer dan propaganda kerugian ini cukup besar. Hermes 900 memiliki harga yang sangat mahal, di mana setara dengan 489 miliar. Secara teknis drone ini mampu terbang hingga 36 jam non-stop. Namun keberhasilan Iran menembak jatuh 2 unit drone Hermes 900 tidak hanya merusak mata dan telinga digital Israel di langit, tapi juga mencoreng reputasi teknologi canggih barat. Kemudian ada 1 unit drone kamikaze Harop milik Israel, yang berhasil dicegat dan dijatuhkan di wilayah Malayar Provinsi Hamadan, Iran. Menurut laporan militer Iran, drone Harop tersebut kemungkinan besar diluncurkan dari wilayah Irak Barat, mengingat jangkauan misilnya hanya mencapai 200 km saja. Namun keberhasilan Iran mencegatnya mengindikasikan kemampuan pertahanan elektronik mereka telah meningkat signifikan. Di lain sisi, jika kita berbicara serangan Iran ke Israel, seharusnya negara Israel sudah hancur lebur, sama seperti negara Ukraina oleh Rusia waktu lalu. Namun serangan rudal Iran banyak dicegat oleh tentara Yordania, padahal tujuan rudal Iran jelas adalah tujuannya wilayah Israel. Namun karena rudal Iran melewati perbatasan udara Yordania, mereka menembak jatuh rudal balistik milik Iran. Pada waktu lalu saat gencatan senjata belum berhenti, tentara Yordania mengumumkan pada hari Jumat
bahwa mereka telah mencegat rudal dan drone yang dikatakan telah memasuki wilayah udara negara tersebut. Sirine serangan udara terdengar di ibu kota aman, dan aparat keamanan Yordania mengeluarkan peringatan kepada warga. Di tengah eskalasi militer di wilayah tersebut, tentara Yordania mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pesawat dan sistem pertahanan udara Angkatan Udara Yordania mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara Yordania. Padahal jika kita berbicara negara ini, Yordania adalah negara Muslim. Islam adalah agama resmi di negara tersebut, dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi tidak tahu kenapa militer Yordania malah mencegat rudal-rudal milik Iran. Namun di balik itu, tentara Yordania menekankan dalam pernyataannya bahwa Angkatan Udara Yordania beroperasi pada tingkat kesiapan yang tinggi untuk melindungi langit kerajaan dan menjaganya. Ya, tak cuma Yordania yang mencegat serangan Iran ke musuhnya. Tentara militer Qatar juga mencegat rudal Iran saat menyerang markas AS di Timur Tengah. Sebanyak 19 rudal Iran telah menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, yang merupakan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Petinggi militer Qatar Mayor Jenderal Sayed Al-Hajri mengatakan 19 rudal ditembakkan Iran ke pangkalan udara AS. Namun sayang semuanya dicegat oleh pertahanan udara Qatar dan AS. Ya, serangan rudal Iran ini sebagai pembalasan atas serangan AS terhadap 3 situs nuklir Iran, di Fordow, Natanz, dan Isfahan pada waktu lalu. Ya, setelah serangan Iran ke pangkalan AS di Timur Tengah ini, tak lama setelah itu, Donald Trump berhasil bernegosiasi dengan Iran agar segera gencatan senjata dengan Israel. Namun meskipun pada saat ini, Iran dan Israel sudah menyepakati untuk melakukan gencatan senjata, namun tidak menampik adanya kekhawatiran bahwa perang ini dapat terjadi kembali, bahkan menjadi perang dengan skala lebih besar.